Halo teman-teman, kenalin aku Abdiza Alsunarifan. Di sini aku bersama dengan rekan-rekanku. Nanti di sini kita akan belajar bersama apa itu hukum, apa itu tujuan hukum, dan bagaimana sumber hukum itu. Nah, kita nanti belajar bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama aku akan jelasin bentuk hukum di Indonesia. Nah, bentuk hukum di Indonesia itu ada bentuk hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, bentuk hukum yang tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, ada peraturan daerah, kemudian ada KUH pidana, KUH perdata juga. Nah, kemudian apa sih hukum yang tidak tertulis di Indonesia? Hukum yang tidak tertulis di Indonesia itu adalah norma sosial atau kebiasaan yang di situ sudah mengatur tingkah laku bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada tujuan hukum. Hukum pada hakikatnya yaitu untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Tujuan hukum yaitu mempunyai sasaran penting dalam bermasyarakat, yaitu untuk mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Menurut Gustav Redbirds, setidaknya ada 3 asas kepastian hukum, yaitu yang pertama ada asas keadilan, yang kedua ada asas kepastian hukum, dan yang ketiga asas kemanfaatan. Yang pertama yaitu asas keadilan. Menurut L.J. van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memiliki bagian yang sama. Namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri, karena belum tentu adil bagi seseorang, belum tentu juga adil bagi yang lain. Yang kedua yaitu ada asas kepastian hukum. Menurut Utrecht, asas kepastian hukum memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama dengan adanya aturan yang bersifat umum, mengetahui bahwa individu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua yaitu ada perlindungan hukum bagi individu, yang dimana dari kesewenangan pemerintah dalam hal tersebut dengan adanya aturan yang bersifat umum. Dan selanjutnya yaitu asas kepastian normatif, yaitu adalah jika suatu peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan secara jelas dan logis, berarti yang dibuat secara jelas agar tidak adanya keraguan atas adanya multitafsir. Ketiga yaitu ada asas kemanfaatan. Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme harus memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat, di mana hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap individu. Nah, selanjutnya yaitu ada sejumlah ahli juga menyampaikan doktrin terkait tujuan hukum. Salah satunya ialah Mokhtar Kusumadja yang menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Hukum memiliki tujuan lain, yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Sumber hukum artinya adalah lahirnya hukum. Mengenai bagaimana lahirnya sumber hukum itu berasal, yang merujuk kepada penelitian ataupun penyelidikan dari mana hukum itu berasal. Apakah hukum itu lahir dari lembaga pemerintah yang berwenang ataupun tidak? Menurut pendapat dari Andi Nuzul yang mengutip pendapat dari Sudikno Martokusumo, sumber-sumber hukum dapat diartikan dalam beberapa arti. Yang pertama adalah sebagai asas hukum, yang kedua adalah sebagai sumber pemberi kekuatan pada aturan hukum tersebut, yang ketiga adalah sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum, dan yang keempat adalah sebagai sumber dari bahan peraturan hukum yang berlaku pada saat ini. Sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material adalah tempat dari mana isi materi hukum itu diambil. Menurut Utrecht, sumber hukum formil adalah perasaan ataupun keyakinan individu dan juga pendapat umum yang menjadi faktor penentu dari isi materi tersebut. Sedangkan untuk sumber hukum formal adalah hukum yang secara langsung mengikat masyarakat dan dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dinamai hukum formal karena terbentuknya hukum positif yang tidak perlu mempersoalkan asal-usul terbentuk. Macam sumber-sumber hukum formil yang pertama adalah perundang-undangan.
Perundang-undangan adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Kemudian mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah bersifat komprehensif, yang kedua adalah universal, dan yang ketiga adalah mempunyai kekuatan untuk mengoreksi dan juga memperbaiki dirinya sendiri. Perundang-undangan menjadi sumber hukum yang paling utama dan juga terpenting. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku dari masyarakat yang lazim dilakukan oleh sekumpulan kelompok hidup tertentu atau masyarakat dalam adat tersebut. Kemudian kebiasaan itu jika diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus dan juga berulang-ulang, menjadilah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang dirasa harus ada dan menjadi kewajiban untuk masyarakat yang tinggal di kelompok tersebut. Jika kebiasaan tersebut dilanggar atau melakukan penyimpangan, maka dianggap sebagai pelanggaran. Tiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam memutus perkara yang sama. Jika mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka keputusan itu dapat diterima sebagai hukum. Yang keempat adalah traktat. Traktat merupakan perjanjian dua negara atau lebih. Traktat merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak dan bersifat mengikat baik bagi negara itu sendiri maupun warga negaranya. Kemudian negara yang terikat harus menganut asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian harus dihormati dan juga ditaati. 5 adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat dari ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum peradilan, doktrin seringkali dijadikan sebagai bahan alasan putusan pengadilan oleh hakim. Sekian dari kelompok kami. Itu adalah merupakan pengertian dari beberapa hukum. Dan sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah.